Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu buat kita semua. Selamat berjumpa bersama Ki Ciptoning Cahyodipuro di Padepokan Cikal Cawang. Pada hari ini di penghujung tahun 2020 akan napak tilas di Kadipaten Ambal dan Makam Purbanegara. Selamat mengikuti dan jangan lupa subscribe dengan channel Ki Ciptoning Cahyodipuro. Terima kasih. Salam rahayu. Ya pemirsa, pada kesempatan siang hari ini sudah tiba di lokasi Kadipaten Ambal. Pemirsa mungkin sudah bisa melihat di sana ada kupu tarung atau gapura, kupu tarung atau gapura, dan di sebelah sana ada tulisan cagar budaya. Nah kebetulan di sini ada seorang budayawan. Beliau adalah Bapak Basuki Hendro Prayitno. Untuk lebih menjelaskan tentang kupu tarung dan jalan di desa yang seperti ini kok bisa terbelah menjadi dua, apa mungkin pembaruan sekarang atau ini memang mengadopsi daripada masa pemerintahan Purbanegara Kadipaten Ambal. Kebetulan ini beliau ada Bapak Basuki Hendro Prayitno. Selamat siang Pak Dalang. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Pak Dalang kebetulan rumahnya berhadapan-hadapan dengan petilasan Kadipaten Ambal. Ini di sini ada kupu tarung atau gapura. Dan kemudian di jalan desa seperti ini kok terbelah menjadi dua. Ini apa memang betul-betul inisiatif pemerintahan sekarang atau semasa Kadipaten Ambal sudah ada seperti ini? Mohon penjelasannya Pak Basuki. Terima kasih Mas Bambang. Yang pertama kali kami sampaikan gagap-gagap, semoga nanti bisa diterima oleh para pemirsa YouTuber yang ngersakaken sejarah Ambal. Jadi pertama kali kupu tarung atau jalan ini yang meluruskan kembali, membuat kembali adalah pemerintah daerah Kabupaten Kebumen. Disamakan dengan pendahulu ketika abad 18. Oh jadi Pak Basuki, ini pemerintah membuat sekarang ini karena mengadopsi pada masa dulu? Iya masa dulu. Dibagi dua. Satu, yang kedua kali sebelum lebih jauh, kabupaten ini kan menghadap ke selatan. Di Pulau Jawa sebagian besar atau mayoritas itu kabupaten maupun kerajaan tidak lupa pasti menghadapkan ke selatan. Meskipun ada yang menghadap ke utara, tapi belakang tetap punya hadapan yang berhubungan dengan pantai selatan. Nah, satu. Yang kedua kalinya kupu tarung ini kalau di dalam bahasa pewayangan nek ono kupu tarung arep ono tamu. Jadi ini merupakan jalan pintu masuk ke kabupaten. Ke kabupaten. Pengertian yang lain, ini kupu tarung yang merenovasi putra wayah atau cucu-cucu daripada Bupati Ambal Suwargi. Dikembalikan meskipun tidak sempurna. Kalau sempurna betulnya ke barat itu masih ada 30 meter. Sampai hampir jalan raya? Iya, bukan jalan raya, perbatasan itu. Yang ke timur juga masih ada 30 meter. Tapi karena sudah nggak tahu dari kapling-kapling menjadi kepemilikan rakyat, dulunya kami nggak tahu. Sehingga ini yang masih tersisa. Sehingga dijadikan cagar budaya oleh Kebumen. Sebetulnya kami juga mengusulkan untuk dibuatkan monumen Pendopo Joglo. Setelah dilihat sejarahnya ternyata ini
sertifikat ini sudah dibagi oleh Putra Wayah. Kalau masih resmi betulnya bisa. Itu diantaranya begitu, Mas. Ya, terima kasih Pak Basuki yang sudah memberi penjelasan tentang keberadaan Kupu Tarung. Ternyata Kupu Tarung itu mungkin pemirsa semuanya nggak begitu paham. Artinya Kupu Tarung adalah untuk persiapan datangnya tamu. Jadi pemirsa semuanya kalau di rumah bikinlah rumah depannya dikasih Kupu Tarung. Artinya persiapan tamu lewatnya situ. Ya, demikian untuk jalan dan Kupu Tarung. Mari kita lanjutkan perjalanan. Apa ada ciri-ciri salah satu kadipaten, mungkin bukan hanya Kadipaten Ambal, mungkin termasuk kadipaten-kadipaten yang lain yang ada di tanah air. Mari kita ke jalan untuk menuju ke lokasi pendopo kadipaten yang sudah lama usianya. Kita melihat di lokasi halaman bekas Kadipaten Ambal, ternyata begitu rimbunnya. Kita melihat ada pohon manggis, ada juga di sana ada nogosari, dan ada juga sawo kecik. Nah, kalau dilihat pemirsa, pohon manggisnya kan kelihatan berurutan ya. Ada berapa kelihatan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, apa 8 ya? Itu kurang lebih. Ini adalah pohon manggis. Pohon manggis sudah besar, dan di sebelah sana juga ada pohon nogosari dan juga ada satu lagi tadi pohon sawo kecik. Apel. Coba mungkin dari beliau Bapak Basuki Gendro Paritno sebagai seorang budayawan dan kebetulan rumahnya juga dekat dengan Kabupaten Ambal, Petilasan maksud saya. Mohon beri penjelasan apakah ada pohon seperti ini hanya di Kabupaten Ambal atau mungkin juga dari beberapa kabupaten yang lain. Terima kasih. Menurut pengamatan saya, semuanya tanaman yang ada di wilayah Kabupaten Ambal atau sisa-sisa kejayaan ini disamakan dengan tanaman yang ada di Keraton Mataram atau sekarang Yogyakarta. Satu contoh, manggis juga sejodoh. Kalau sebelah kiri ada, sebelah kanan ada. Semuanya kanan kiri. Jumlahnya sudah enggak lengkap seperti dulu, sudah banyak yang rapuh, tua atau ditebang. Kemudian ada tanaman sawo kecik juga kanan kiri. Sawo kecik mungkin itu mengandung pengertian piwulang yang luhur. Kemudian ada lagi kepel juga kanan kiri. Ada lagi tanaman nogosari ya kanan kiri. Konon ini manggis ada 2 versi. Yang versi pertama, tidak sembarang orang biasa pekarangannya ditanami manggis. Ceritane itu nek ditanami manggis utawa sawo kecik sok ana lelembute sing manggon. Itu nek cara Jawa, monggo itu terserah masing-masing pengamatan. Tapi bagi orang-orang besar justru di Yogyakarta, di Solo itu rata-rata sawo kecik tanaman manggis selalu ada. Yang kalau bagi saya itu mengkisahkan tanamannya adalah rindang, sehingga siapa yang berdomisili di situ mampu mengayomi seluruh masyarakat, seluruh rakyat, tidak melihat agama maupun aliran. Yang kedua kali kayunya juga keras, sehingga keras tapi lentur. Artinya juga bisa berdemokrasi kalau istilah sekarang. Ini kalau bagi kayu nogosari. Ya. Ini kayu nogosari, sisa-sisa kejayaan karena yang besar sudah rapuh, ini tinggal akar mengakar yang tumbuh. Juga mengandung pengertian yang luhur. Nogo adalah ular yang berbisa. Meskipun menjadi penguasa tingkat kecamatan, tingkat kabupaten maupun tingkat negara, jangan sampai bisa itu diberikan kepada sembarang orang. Bisa itu diberikan kepada musuh, menerkam musuh. Kalau bukan musuh, ular tidak akan menerkam, tidak akan melilit. Nogo. Maka dia itu istilahnya sari. Sari itu kan luhur. Sari. Jangan dilihat kalau ular itu menjijikan dan menakutkan. Tapi filsafatnya. Kalau basa Jawa, ulo, ojo ngulu barang kang olo. Barang kang olo apa? Nyimpangake duit negara. Nindes duit rakyat. Kan ngulu barang kang olo.
akhirnya nanti bisa akan meracuni diri sendiri. Itu kalau bagi kami mengamati tanaman Nogosari begitu. Di sebelah sana dalam ada tanaman namanya kepel. Dimakan nggak enak kepel itu, tapi mengandung filsafat yang tinggi. Apa artinya? Kepel kan berarti mengepal, driji 4 dengan jempol. Dengan pengertian supaya masyarakat bersatu. Yang tadinya musuhi kepada bupati, yang tadinya memusuhi kepada raja, mohon untuk bersatu dari jentik manis, penunggul, driji, dan jempol. Tidak ada jentik, tidak ada jempol, tidak ada driji, tetap bersatu. Ini juga menggambarkan NKRI sebetulnya. Meskipun namanya tanaman kepel. Gitu Mas. Monggo. Ya memang pemirsa luar biasa. Filsafat, arti dari tanaman-tanaman yang ada di berbagai kerajaannya. Iya. Termasuk Kadipaten Ambel. Jadi ada Nogosari, kita jalan ke sini, di depan sana ada manggis yang berjajaran, kelihatan rapi sekali. Manggis berjajar kelihatan rapi sekali. Dan di sebelah sana juga ada pohon kepel yang tadi diberi penjelasan oleh beliau Bapak Basuki. Semuanya adalah untuk menyatukan. Kemudian sawo kecik, semua orang yang hadir masuk Kadipaten untuk mencari kebaikan atau kebencian. Itu tadi Nogosari yang masih kecil. Kita lihat jalan lagi. Ya, ini dilihat di kanan kiri pohon manggis. Kelihatan sudah nih, ya, kelihatan bagus sekali. Beruntut sampai depan sana. Kemudian juga Nogosarinya. Ya, Nogosarinya ada 2, yang sebelah sana tadi yang kecil. Oh, yang besar ini Pak, yang tinggi nih. Bukan. Oh, itu di sebelah sana nih. Ini. Oh iya. Ini. Iya, yang cabangnya banyak. Cabangnya banyak. Contoh Nogosari. Pemirsa, ternyata di halaman Kadipaten yang sudah usang atau boleh dikatakan sudah tidak kepakai lagi, hanya petilasan saja, tapi tanaman-tanamannya masih kelihatan tertata rapih, masih kelihatan bagus, masih banyak mengandung filsafat. Jadi mungkin juga para pengunjung yang datang ke sini juga punya perilaku sikap atau tindakan yang dilambangkan dengan berbagai macam tanaman. Ada kepel, ada manggis, kemudian ada Nogosari, juga ada sawo kecik. Itulah pemirsa, kita jalan sedikit langsung di halaman ke depan. Pemirsa, pada kesempatan siang hari ini saya sengaja napak tilas di Kadipaten Ambal, tepatnya di Kecamatan Ambal, di Desa Ambal Resmi. Pada kesempatan siang ini saya ketemu beliau seorang budayawan, juga seorang seniman. Dipersilakan untuk memperkenalkan pada pemirsa. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami kenalkan, nama saya
Basuki Hendro Prayitno lahir 1944 di Desa Ambalsemi di Kecamatan Ambal, juga di wilayah Kadipaten Ambal yang baru digali oleh Mas Ciptoning Cahyodipuro. Kebetulan memang saya pelaku seni sebagai seorang seniman dalang, wayang kulit dan wayang golek. Wayang kulit ceritanya biasa, kalau wayang golek kami mencoba sedikit menambahi tidak hanya cerita Menak atau Umaramir pulang dari pondok, tapi juga cerita babat atau cerita sejarah. Sehingga sedikit banyak, baik itu cerita Kadipaten Ambal maupun lingkungan, cerita Kabupaten Kebumen, cerita desa-desa yang lain macam Desa Bocor, Desa Banjur Mukadan, Desa Bener, kemudian juga menyinggung sampai Perang Diponegoro. Apapun yang mungkin saya mampu mencari data otentik maupun tutur tinular, itu kami upayakan, maupun dengan secara ritual. Ya, pemirsa, mestinya sudah tidak meragukan lagi. Ternyata beliau betul-betul seorang budayawan seniman yang cukup mumpuni mengenai tentang sejarah. Tadi disampaikan oleh beliau mulai dari sejarah Ambal, ada Mrecong, dan berbagai macam desa-desa di Kabupaten Kebumen. Dengan demikian Pak Basuki mungkin juga lebih akrab dan lebih dekat mengenal tentang petilasan Kadipaten Ambal. Apalagi kebetulan rumahnya di depan persis rumput tarungnya. Saya mau sedikit beberapa informasi tentang Kadipaten Ambal. Kalau Kadipaten Ambal kami lahir sudah ada, dan kebetulan kami setelah berdomisili berhadapan-hadapan dengan Tilas Kabupaten Ambal, kami agak akrab dengan cucunya Suwargi Bupati Ambal, yaitu yang terkenalnya Ibu Ndorogondo, suaminya sebagai seorang camat. Itu beliau dekat sekali dengan saya dan sering ditimbali, dan saya dikasih buku tulisan babat Ambal. Ini sudah kami fotokopi bukunya. Buku ini untuk pedoman saya untuk menggali sedikit banyak cerita atau sejarah Kadipaten Ambal, yang kami sesuaikan karena ada dua versi. Versi luar dengan versi dalam. Kalau buku ini adalah versi dalam. Versi dalam. Otomatis keagungan dalam. Tapi kalau versi luar juga ada. Coba Pak Iya, Dalam. Tadi Pak Dalam menyampaikan ada istilah versi luar dan versi dalam. Iya. Yang dimaksud versi dalam itu yang seperti apa, Iya. dan versi luar yang seperti apa Pak Dalam? Versi dalam adalah dari trah atau keluarga Bupati Ambal Purbanegara. Terutama kami mendapat bukunya ini dari Suwargi Eyang Putri Ndorogondo yang ditulis oleh Raden Mas Suryo Winarso yang tempat tinggal di Purwokerto, dan dibantu oleh Raden Sumaji dan Raden Sumbarjo. Raden Sumbarjo. Ini cetakan 1941. Cetakan itu seadanya buku kami baca. Itu untuk versi dalam. Ya. Kalau versi luar? Kalau versi luar, tutur tinular diantaranya mertua saya itu kan juga seorang dalang wayang golek, namanya Sindu Jotaryono. Itu pernah ngelakokaken atau memetaskan babat Ambal. Sedikit ada perbedaan dengan buku ini, tapi sayangnya satu, beliau sudah tidak ada. Bab endingnya itu yang agak berbeda endingnya. Di samping pedoman buku ini, kami juga punya buku Kolopaking Babat Kebumen.
yang ada sedikit kaitannya dengan masalah babat ambal. Itu kami padukan sehingga ada versi luar dan versi dalam. Wajar siapapun termasuk pribadi saya kalau dikorek, jeleknya tidak akan kami ungkapkan. Yang kami ungkapkan adalah kebaikan dan kebenarannya. Ya, terima kasih. Jadi tadi pengertian versi luar dan versi dalam. Iya. Versi dalam adalah yang sudah tertera di dalam buku ini, Cinta Purbanegara ya, Adipati. Iya. Kemudian tadi versi cerita luar. Apakah juga sama Cinta Purbanegara dengan menggunakan cara-cara lain? Kalau istilah Purbanegaranya sama. Semuanya namanya sama. Hanya perbedaannya kan kalau versi luar tutur tinular karena tidak ditulis merupakan buku otentik. Yang otentiknya ada tapi yang masuk kolopaking nun sewu. Kalau versi luar yang otentik ada bukunya sebelum pergolakan perang Diponegoro sampai pergolakan terjadi peperangan. Gomowijoyo itu termasuk senopatinya Kolopaking Panjeroma, belum ada nama Kebumen. Masih Panjeroma. Meskipun orang dari urut sewu tepi pantai, tapi ikut naungan di Panjeroma. Sedangkan Panjeroma dengan bupati-bupati yang lain didatangi utusannya Pangeran Diponegoro Alibasa Sentot Prawirodirjo untuk mencari mana bupati-bupati yang pro dengan Diponegoro dan yang pro dengan Belanda. Ternyata Ambal diundang tidak datang. Ambal termasuk pro kepada Kesultanan Mataram yang saat itu di bawah Panji Company dengan akal 1000 akalnya untuk merangkangi penjajahan. Maka dari itu versi dilihat, kalau dari versi luar Gomowijoyo dengan Kolopaking itu adalah anti Belanda. Menggempur Kabupaten Ambal dikarenakan Bupati Ambal bukan Purbanegara, masih Aryo Blitar. Itu pro dengan Belanda. Pro dengan Mataram. Pro dengan Belanda. Company, ya. Pro dengan company. Ya gitu, terima kasih. Berarti pada dasarnya versi luar dan versi dalam itu hanya perbedaannya ada pada Gomowijoyo yang anak buah dari Panjeroma. Ya. Itu adalah memang menentang Belanda. Ya. Maka menggempur Kabupaten Ambal, dianggap Ambal adalah antek Mataram, anteknya Company. Ya. Terima kasih. Itu istilah versi luar dan versi dalam. Kemudian sejauh mana Pak Basuki memahami tentang Adipati Ambal, terutama Purbanegara? Mungkin berawal dari masalah kecil atau memang Purbanegara yang berawal dari terah kerajaan? Ketika terjadi pergolakan perang Diponegoro 1825 sampai 1830 itu Bupati Ambal yang pertama namanya Aryo Blitar runtuh, dihancurkan oleh gerombolan Gomowijoyo. Kalau dari versi company dianggap gerombolan. Kalau versi masyarakat adalah itu merupakan pahlawan yang tidak menerima jasa. Dari mana kita melihat sudutnya atau sisinya? Karena Mataram tidak mampu mengatasi, mengirimkan prajurit juga tidak mampu mengalahkan Gomowijoyo. Akhirnya Patih Danurjo membuat pengumuman, barang siapa yang mampu menghancurkan dan membunuh Diponegoro akan mendapat hadiah yang setimpal. Membunuh Gomowijoyo. Iya, akan mendapat hadiah yang setimpal. Ada seorang lelaki dari Purworejo namanya Sumedi. Itu sudah menjadi karyawan pemerintah Purworejo sebagai klerek di dalam buku. Kalau sekarang istilahnya juru tulis. Bapaknya
Konon dalam buku ini itu namanya Mangun Prawiro. Pamit, diizinkan, saya akan mencari kedudukan. Meskipun dihalang-halangi tetap dia nekat pamit akan melarikan diri. Setelah sowan ke Mataram, Patih Danurjo bilang, boleh, tapi dengan catatan. Gimana? Kalau kamu mampu menumpas gerombolan Gomowijoyo, kamu akan mendapat hadiah yang setimpal dan layak. Tapi kalau tidak mampu membunuh Gomowijoyo, justru kamu akan kami bunuh sendiri. Karena memalukan sebagai duta dari Mataram. Oke, siap, berani berangkat. Pada saat itu Kabupaten Ambal sudah bumi hangus. Sudah berantakan, rata dengan tanah. Hartanya dijarah diraya. Oleh Gomowijoyo diberikan kepada fakir miskin dari rakyat untuk rakyat. Tapi sudut pandang dari Belanda lain. Itu betulnya rempah-rempah akan diterima company untuk ke Nederland, ke Eropa, diangkut oleh Gomowijoyo. Akhirnya terjadi, singkat cerita terjadi peperangan di antara Sumedi dengan Gomowijoyo. Aturannya perang kalau maghrib nggak ada matahari terbenam harus berhenti. Besok siang dimulai lagi. Perang pertama Sumedi kalah. Perang kedua Sumedi kalah. Karena kalah, tidak mampu mengatasi dengan senjata apapun, dengan ilmu apapun. Sumedi pikir, saya pulang ke Purworejo dibunuh. Saya kalah dengan Gomowijoyo juga mati. Tidak pulang tapi mencari orang pintar, orang yang sakti. Mendengar kabar di Kecamatan Klirong sebelah Kaliluulo ada desa namanya Desa Jeruk Agung. Ada orang pintar dan orang sakti, Glondong Jeruk Agung. Namanya tidak tercantum. Berangkatlah ke sana. Siadang ketemu langsung, ngomong apa adanya, bla 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 bla, minta tolong kepada Pak Glondong. Pak Glondong nyanggupi. Tapi ini kan nggak main-main, Mas Medi. Artinya musuh orang sakti sekali. Salah-salah nanti saya malah yang mati. Iya. Kalau sampai saya mampu mengalahkan Gomowijoyo, saya tidak minta. Kamu akan memberi apa kepada saya? Saya tidak minta, tapi kamu akan memberi apa yang setimpal. Sumedi menanyakan, apakah Pak Glondong punya anak perempuan? Punya. Kalau punya anak perempuan yang masih lajang, nanti akan saya sunting, akan saya jadikan istri saya. Betul? Betul. Kemudian Pak Glondong memerintahkan anak laki-laki namanya Handogo. Handogo ngikuti kepada Sumedi melawan Gomowijoyo, tapi kamu tak pinjami pusaka bapak, namanya Telempak. Iya. Siap, siap. Berangkat. Sampai di Ambal terjadi pergolakan perang. Setelah peperangan, Handogo juga kalah. Hari yang kedua perang lagi, Telempaknya diangkat. Keterajam Telempak tidak kuat, Gomowijoyo gugur, mati. Setelah mati Gomowijoyo, terus ini versi buku, Sumedi akan diangkat menjadi bupati di Ambal dan dibangun kadipaten yang sudah rusak, dibangun oleh Mataram pada 1828. Jadi perang Diponegoro belum rampung. Pembangunannya dimulai 1828 dan selesai dibangun 1832. Itu Bupati Kadipaten Ambal direnovasi yang kedua. Dan Kadipaten Ambal selesai dinyatakan rampung, bukan selesai pemerintahannya, itu 1872 itu dinyatakan bubar, diblanket dengan Kabupaten Karanganyar, dijadikan satu Kabupaten Kebumen 1872. Lah itu versi dalam, Mas. Versi luar, kalau versi luar itu
kami tidak bertanggung jawab, tapi tutur tinular dan kami yang ngikuti masih dengan kacamata sendiri. Sumedi nggak mampu mengalahkan, yang mengalahkan itu Handogo, Glondong si Jeruk Kelirong, Sumedi sowan ke Mataram. Sudah. Kami penggal kepalanya, ini kepalanya. Oh iya, kalau gitu akan kami lantik menjadi Bupati Ambal. Iya. Ditunggu setahun, 2 tahun oleh Glondong si Jeruk, kok nggak ada beritanya, malah dengar berita kok malah kabupaten dibangun, yang jadi bupatinya Sumedi. Handogo sowan ke Mataram, bahwa yang membunuh saya, tapi memang saya diperintah oleh Sumedi. Tapi yang bunuh saya. Nah, saksinya ada saksinya ini, saksinya. Boleh ditanya. Dengan demikian sabda raja, kalau begitu Sumedi menjadi bupati hanya seumur Sumedi. Sumedi meninggal ya sudah, dan dikasih nama Sumedi, yaitu Purbonegoro, itu paringan dalam keraton. Ya, tadi pemirsa, keterangan dari seorang budayawan Kebumen, tepatnya di Kecamatan Ambal, beliau Bapak Basuki Hendro Prayitno, yang memberi penjelasan tentang apa dan siapa itu Purbonegoro. Pemirsa, terima kasih. Semoga ini bermanfaat untuk generasi muda penerus bangsa memahami sejarah dan budaya bangsa.